Baik, perkenalkan nama saya Madigali Krisna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Jadi, anterior cruciate ligament atau ACL tear adalah salah satu cedera lutut yang umum terjadi pada remaja dan dewasa muda, terutama akibat dari aktivitas olahraga. ACL berperan dalam menjaga stabilitas lutut serta mendeteksi perubahan gerakan, kecepatan, dan kekakuan. Cedera ini seringkali disertai dengan kerusakan struktur lutut lainnya, seperti meniskus dan juga tulang rawan, artikular, sehingga dapat berdampak fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Insidennya mencapai 68,6 per 100.000 orang per tahun, dengan sebagian besar kasus memerlukan tindakan operatif. Faktor risiko meliputi usia, jenis kelamin, struktur tulang, faktor genetik, dan juga hormon. Diagnosis biasanya cukup dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, tetapi nyeri serta pembengkakan pada fase akut dapat menghambat deteksi awal. Oleh karena itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat keparahan, mekanisme cedera, dan juga karakteristik pasien guna memulihkan mobilitas serta menjaga fungsi lutut dalam jangka panjang. Studi proyek ini bertujuan untuk menelusuri dan juga mengevaluasi mengenai cedera ACL tear secara menyeluruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dari latar belakang tadi, dapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada apa struktur anatomi dan fungsi ACL. Yang kedua ada apa saja jenis, tipe, dan bagaimana epidemiologi dari cedera ACL. Yang ketiga ada bagaimana faktor risiko, diagnosis, serta metode pengobatan dan pencegahan cedera ACL. Untuk tujuan penulisannya, yang pertama, menjelaskan anatomi fungsi serta jenis dan tipe cedera ACL. Yang kedua menganalisis epidemiologi, faktor risiko, dan patofisiologi cedera ACL. Yang ketiga, menguraikan metode, diagnosis, manajemen, pengobatan, dan pencegahan cedera ACL. Baik, perkenalkan nama saya Fiona Victoria dengan 3 digit NIM 003. Izin untuk menjelaskan mengenai anatomi dari sendi lutut. Jadi lutut itu merupakan salah satu sendi terbesar yang berfungsi untuk menopang berat badan dari tubuh yang terdiri dari 3 jenis tulang utama, yaitu ada femur, patella, dan tibia. Dan kemudian terdapat juga otot di bagian lutut untuk membantu pergerakan dari lutut, yaitu ada otot quadriceps di bagian anterior dari paha dan juga otot hamstring di bagian posterior dari paha. Kemudian terdapat juga ligamen untuk menyambungkan antar tulang, yaitu yang pertama itu ada anterior cruciate ligament atau ACL. Kemudian terdapat juga posterior cruciate ligament atau PCL. Kemudian terdapat medial collateral ligament atau MCL, dan terakhir adalah lateral collateral ligament atau LCL. Dan sekitar sendi lutut juga terdapat bursa sinofil yang bersih sinofil fluid yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pergesekan antara sendi lutut. Baik, sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Teresia, mengunduri Januari dengan 3 digit NIM terakhir 129. Izinkan untuk melanjutkan mengenai ACL. Jadi cedera pada bagian anterior cruciate ligament atau ACL itu merupakan salah satu cedera yang paling sering terjadi, terutama pada rangkaian usia 20 hingga 40 tahun. Dan tentunya ACL itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu anterior, posterior, dan juga lateral. Nah, tujuan ACL itu digunakan untuk menjaga kestabilitas dari tulang-tulang tersebut. Namun selain itu juga untuk menahan agar tidak terjadi pergeseran yang diakibatkan oleh tulang tibia. Selain itu, untuk ukurannya sendiri itu bisa berkisar hingga 27 hingga 28 mm untuk panjangnya dan 10 hingga 12 mm untuk luasnya, dan hal tersebut bisa berkisar juga pada setiap individu. Dan yang terakhir, pembuluh darah yang memvaskularisasi ACL yang bersifat untuk memberikan nutrisi dan lain sebagainya itu oleh genicular artery bagian medial, dan untuk inervasinya sendiri merupakan inervasi serabut saraf tibial. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Dewantara dengan nomor dimakai 232. Saya izin melanjutkan untuk bagian definisi dan etiologi dari cedera ACL. Jadi cedera ligamen anterior cruciatum atau ACL ini adalah salah satu cedera lutut yang paling umum terjadi, terutama pada atlet olahraga yang melibatkan terjadinya peregangan berlebihan atau robekan pada ACL di lutut. Cedera ACL dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni grade 1 di mana ligamen sedikit rusak dan agak merenggang, namun masih mampu menstabilisasikan lutut. Kemudian untuk grade 2 itu sudah partial ligament tear, dan di grade 3 itu complete ligament tear. Untuk etiologi sendiri, mekanisme utama terjadinya cedera ACL itu dapat dibagi menjadi 3, di mana kontak langsung itu di saat seseorang atau benda mengenai lutut secara langsung. Kemudian kontak tidak langsung, di mana seseorang atau benda menghantam bagian tubuh lain selain lutut itu sendiri. Dan
non kontak, yaitu di mana ada gaya deselerasi atau perubahan arah atau pivot yang diterapkan pada lutut, tetapi aktivasi neuromuskular tidak tepat waktu pada bagian sekitar lutut, sehingga terjadi translasi dari tibia ke arah anterior femur dan menyebabkan cedera pada ligamen ACL. Mungkin sekian dari aku, silakan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukas Karikaulandari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai epidemiologi dari cedera ACL. Cedera ACL merupakan cedera ligamen lutut tersering, menyumbang 50% dari seluruh cedera lutut. Untuk insidensinya di Amerika Serikat ditemukan 200.000 kasus per tahun dan 50%-nya memerlukan operasi. Di Eropa ditemukan 29-32 kasus per 100.000 orang. Di Singapura lebih sering terjadi pada etnis Tionghoa, diikuti dengan etnis Melayu, India, dan lainnya. Di Indonesia, cedera lutut menempati peringkat kedua setelah nyeri punggung, yaitu terdapat 48 kasus per 1.000 pasien, dengan 9% kasusnya adalah cedera ACL. Kemudian untuk olahraga yang beresiko untuk menyebabkan terjadinya cedera ACL, antara lainnya adalah sepak bola, basket, voli, dan ski. Untuk mekanisme cedera yang sering terjadi adalah cedera non-kontak dibandingkan cedera kontak, dan mekanisme utamanya itu valgus lutut dan twisting. Berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih sering mengalami cedera ACL dibandingkan pria dengan rasio 4,5 dibandingkan 1. Berdasarkan usia, lebih sering terjadi pada rentang usia 17-35 tahun, dengan peak incidence pada pria itu 19-25 tahun, dan pada wanita itu 14-18 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Valina Putri Marnata dengan 3 digit NIM terakhir 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, bahwa perempuan lebih berisiko mengalami cedera ACL dibandingkan pria karena adanya perbedaan anatomi, kekuatan otot, dan pengaruh hormonal. Kemudian yang kedua ada jenis olahraga. Cedera ACL sering terjadi pada olahraga dengan gerakan melompat, pendaratan, dan perubahan arah mendadak. Dan yang ketiga, pola gerakan yang salah. Gerakan yang tidak sesuai dengan biomekanika tubuh seperti lutut yang masuk ke dalam saat berjongkok atau mendarat setelah melompat dapat meningkatkan tekanan pada ACL. Kemudian yang keempat yaitu peralatan olahraga yang tidak sesuai. Dengan menggunakan peralatan olahraga yang tidak sesuai seperti pengikat ski yang tidak dipasang dengan benar atau sepatu dengan sol yang ukurannya tidak sesuai. Dan yang kelima yaitu kurangnya pemanasan atau pendinginan, karena pemanasan berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan ligamen sehingga tubuh lebih siap menghadapi aktivitas fisik. Dan sedangkan pendinginan membantu mengurangi ketegangan otot dan mempercepat pemulihan. Jadi dengan kurangnya pemanasan dan pendinginan dapat meningkatkan kemungkinan cedera ACL. Dan yang terakhir ada kondisi fisik yang buruk, yaitu kondisi fisik yang tidak optimal seperti kelemahan otot, kurangnya fleksibilitas, dan koordinasi tubuh yang buruk dapat meningkatkan risiko cedera ACL. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kazim dengan 3 digit NIM terakhir 159. Untuk cedera ACL ini itu sering terjadi pada aktivitas yang melibatkan gerakan berhenti mendadak, perubahan arah cepat, atau pendaratan yang tidak tepat setelah melompat, seperti dalam olahraga sepak bola ataupun basket. Nah, setelah menjalani rekonstruksi ACL, artrofibrosis ini menjadi kondisi yang mencakup seluruh bagian sendi lutut dan jaringan lunak di sekitar sendi, baik secara lokal maupun menyeluruh. Nah, kehadiran edema setelah rekonstruksi ACL dapat memicu peradangan yang menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Produksi ROS ini mengarah pada pelepasan sel mast dan peningkatan proliferasi fibroblast growth factor atau FGF. Selain itu, TGF-beta bersama dengan growth factor dari platelet menginisiasi serangkaian proses yang menyebabkan produksi protein, matriks ekstraseluler, dan protease inhibitor yang pada akhirnya menghambat aktivitas enzim proteolitik. Nah, TGF-beta ini juga memiliki mekanisme umpan balik yang menyebabkan overekspresi protein ini, berkontribusi terhadap pembentukan jaringan fibrotik dan matriks ekstraseluler berlebih. Respons inflamasi yang berlebihan inilah yang mendorong terjadinya artrofibrosis yang pada akhirnya meningkatkan produksi kolagen tipe 6 dan protein matriks ekstraseluler lainnya. Edema pasca artroskopi rekonstruksi ACL seringkali disebabkan oleh luka sehatan saat operasi yang menyebabkan pemutusan pembuluh darah dan berujung pada kebocoran plasma darah ke jaringan sekitarnya. Nah, cedera ligamen itu sendiri juga menyebabkan perdarahan akibat robeknya pembuluh darah kapiler dan infiltrasi cairan ke dalam jaringan yang pada akhirnya membentuk edema.
Baik, perkenalkan saya Muhammad Novel Rizal Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari cedera ACL. Pertama, pemeriksaan fisik dimulai dari look film move, di mana look melihat cara berjalan pasien. Yang kedua, feel mempalpasi pada lutut pasien apakah ada bengkak atau nyeri tekan. Yang ketiga, move biasanya pasien tuh sulit bergerak. Lalu ada manuver yang dilakukan untuk mendiagnosis dari cedera ACL sendiri. Yang pertama adalah Lahman test. Lahman test sendiri dilakukan dengan lutut fleksi 15-30 derajat dengan menstabilkan paha dengan satu tangan dan tangan lainnya menarik tibia ke anterior. Dan yang kedua ada anterior drawer test, yang ini lutut fleksi 90 derajat, periksa duduk di atas lutut pasien, di atas kaki pasien sambil meraba tibial platonya dan memastikan otot hamstring itu rileks dan menarik tibia proksimal ke anterior. Untuk Lahman test dan anterior drawer test ini positif apabila terjadi translasi tibialis anterior relatif terhadap paha. Lalu ada pivot shift test yang dilakukan dengan memutar tibia secara internal sambil memberikan tekanan valgus pada lutut dan membawa lutut dari ekstensi ke fleksi. Tibia yang mengalami sublokasi anterior pada ekstensi lutut akan berkurang dengan bunyi klak pada 20-30 derajat fleksi akibat ketegangan iliotibial band atau ITB. Tes ini sendiri membutuhkan ITB MCL yang utuh dan tidak adanya kontraktur fleksi lutut. Lalu untuk menunjang pemeriksaan sendiri bisa dilakukan dengan radiografi, MRI atau CT scan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nandilanas dengan 3 digit NIM akhir 029. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen dan pengobatan dari cedera ACL. Cedera ACL umum terjadi pada individu aktif dan dapat ditangani dengan terapi konservatif ataupun pembedahan. Nah, terapi konservatif cocok untuk robekan parsial, berfokus pada penguatan otot dan penggunaan brace, tetapi kurang efektif bagi yang memerlukan stabilitas tinggi. Pembedahan lebih disarankan untuk kasus berat seperti pada atlet. Dan studi menunjukkan bahwa operasi atau pembedahan memberikan stabilitas lebih baik meskipun pemulihannya lebih lama. Adapun fisioterapi dalam rehabilitasi, baik pada terapi konservatif maupun pasca operasi, berperan penting dalam mengurangi nyeri, meningkatkan range of motion, dan juga mempercepat pemulihan. Perkenalkan, nama saya Frans Kristiandi dengan 3 digit terakhir 103. Berbagai penelitian telah berfokus pada metode preventif untuk mencegah cedera ACL, yang terutama mencakup latihan neuromuskular, pliometrik, dan penguatan otot. Latihan neuromuskular bertujuan untuk meningkatkan pola aktivitas otot yang ideal, stabilitas si sendi, dan kemampuan gerakan yang diperlukan untuk berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini termasuk latihan keseimbangan, proprioseptif, stabilitas tungkai, dan melompat, serta latihan olahraga khusus. Latihan pliometrik juga telah terbukti berkontribusi dalam mengurangi cedera ACL dengan meningkatkan teknik pendaratan dan mekanisme tubuh secara keseluruhan. Program yang berfokus pada pliometrik membantu mengoptimalkan kekuatan otot dan respon neuromuskular sehingga mengurangi tekanan berlebih pada sendi lutut saat melakukan gerakan seperti melompat atau berlari. Selain itu, latihan penguatan otot, terutama yang melibatkan otot hamstring dan quadricep, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas lutut dan mengurangi tekanan anterior pada tibia, yang merupakan faktor risiko utama pada cedera ACL. Keberhasilan program pencegahan ACL juga sangat bergantung pada faktor kepatuhan dan dosis latihan. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan lebih dari 66% terhadap program pencegahan dapat mengurangi cedera ACL hingga 82%. Sementara kepatuhan yang lebih rendah hanya menghasilkan penurunan sebesar 44%. Jadi dengan pendekatan yang komprehensif dan disiplin dalam pelaksanaannya, program pencegahan ACL secara dapat signifikan mengurangi risiko cedera pada atlet. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Lisa Baralia dengan 3 digit terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari anterior cruciate ligament tear. Jadi ACL merupakan ligamen utama yang menjaga stabilitas lutut. Cedera ACL sering terjadi pada remaja dan dewasa muda, terutama akibat aktivitas olahraga dengan insiden 68,6 per 100.000 orang per tahun. Di Indonesia, cedera lutut adalah keluhan muskuloskeletal tertinggi kedua dengan 9% kasus merupakan cedera ACL. Faktor risiko meliputi jenis kelamin, jenis olahraga, teknik gerakan yang salah, peralatan tidak sesuai, kurangnya pemanasan, dan kondisi fisik yang buruk. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik yaitu look film move, serta tes seperti Lahman test, anterior drawer test, dan pivot shift test.
Pengobatan dapat bersifat konservatif, yaitu ataupun pengurangan aktivitas, serta operatif. Pencegahan melibatkan latihan neuromuskular dan pliometrik dengan keberhasilan tergantung pada kepatuhan dan dosis latihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian saran. Untuk mengurangi risiko cedera ACL, disarankan agar individu terutama yang aktif dalam olahraga melakukan pemanasan dan pendinginan yang cukup, menggunakan teknik gerakan yang benar, serta memastikan peralatan olahraga yang digunakan sesuai dengan standar keamanan. Selain itu, program latihan neuromuskular dan pliometrik perlu diterapkan secara rutin dengan dosis yang tepat guna meningkatkan stabilitas dan kekuatan otot sekitar lutut. Bagi individu yang mengalami cedera ACL, penting untuk segera mendapatkan diagnosis yang akurat melalui pemeriksaan fisik dan penunjang agar dapat menentukan metode pengobatan yang paling sesuai, baik konservatif maupun operatif. Kepatuhan terhadap program rehabilitasi dan pencegahan juga harus diperhatikan untuk minimalkan resiko cedera ulang serta memastikan pemulihan yang optimal. Mungkin sekian saja presentasi dari kami ucapkan terima kasih.